Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusaibah, sang perisai Nabi. Nusaibah binti Ka'ab dikenal dalam sejarah Islam sebagai wanita yang dijuluki sebagai sang perisai Nabi. Julukan tersebut bukan datang secara tiba-tiba, diperoleh karena beliau berhasil menangkis pedang, anak panah, serta senjata lainnya yang diayun dan ditembakkan ke arah Nabi SAW oleh kaum kafir dalam suatu pertempuran. Nusaibah binti Ka'ab digambarkan sebagai wanita Arab yang pandai bertempur. Ia masuk Islam diperkirakan sebelum peristiwa Baiat Aqobah yang kedua. Nusaibah masuk Islam bersama suami dan kedua anaknya. Di kemudian hari, Nusaibah dan keluarganya dikenal sebagai keluarga yang sangat kompak dalam membela agama Islam. Keluarga Nusaibah merupakan tipe keluarga yang memegang teguh janji. Dahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW diminta datang dan memimpin penduduk Madinah, keluarga Nusaibah adalah termasuk orang-orang yang turut bersumpah akan menjaga sang Nabi dan Islam sampai titik darah penghabisan. Julukan sang perisai Nabi atau yang dalam bahasa Arab disebut Difa'un Nabiyyi diperoleh Nusaibah setelah perang Uhud. Pada perang ini, mulanya Nusaibah bertindak sebagai petugas membawa logistik dan kesehatan untuk keperluan prajurit dari kalangan muslimin. Akan tetapi, dalam perang Uhud, kaum muslimin ditimpa kekalahan. Pasukan Islam yang kocar-kacir dihantam pasukan musuh, sebagiannya abai terhadap keselamatan Nabi. Oleh karena itu, Nusaibah meninggalkan posisinya sebagai petugas logistik untuk kemudian menghunus pedang dan melindungi Nabi dari serangan lawan bersama suami, putra-putranya, serta sahabat-sahabat yang lain. Kondisi pasukan muslimin yang kocar-kacir dimanfaatkan betul oleh kaum kafirin, di mana pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk sesegera mungkin membunuh Nabi. Dan pada saat itu Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir. Mereka mengeroyok serta mengincarnya dengan tombak-tombak dan panah. Dalam kondisi semacam inilah Nusaibah beserta kaum muslimin lainnya bersusah payah menangkis sebetan pedang, tembakan panah, dan tombak lawan yang diarahkan kepada sang Nabi, sebelum akhirnya membawa dan menyelamatkan Nabi ke atas bukit Uhud. Perjuangan Nusaibah dalam melindungi Nabi menjadi perhatian khusus. Nabi merasa kagum pada kecakapan Nusaibah dalam mematahkan serangan lawan. Selain berterima kasih atas jasa-jasa Nusaibah, Nabi juga menjulukinya dengan sebutan sang perisai Nabi. Julukan demikian karena Nusaibah telah membentengi atau melindungi Nabi dari serangan kaum kafir sebagaimana selayaknya perisai. Selain dijuluki dengan Difa'un Nabiyyi, Nabi Muhammad SAW juga menjuluki Nusaibah dengan julukan Ummu Umarah, yang maksudnya ibu para pemimpin. Dijuluki demikian karena kedua anak Nusaibah menjadi pemimpin di beberapa pasukan kaum muslimin dalam peristiwa perang Uhud. Dalam perang Uhud, Nusaibah beserta suami dan kedua anak laki-lakinya kompak mengikuti perang bersama 700 kaum muslimin lainnya. Keempatnya, seperti mengharap kesyahidan. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad terharu sehingga menjuluki Nusaibah dengan dua julukan sekaligus. Suami Nusaibah bernama Zaid bin Hasim, adapun kedua putranya bernama Habib dan Abdullah. Baik suami dan anak-anaknya dikenal sebagai para pejuang dan penegak agama Islam. Perihal kekompakan dalam menjaga dan mengembangkan Islam, keluarga ini memang luar biasa, sangat kompak dalam bertindak. Selain pada peristiwa perang Uhud, Nusaibah juga mengikuti beberapa peperangan yang lain, yaitu perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Akan tetapi, perang Yamamah merupakan perang terberat yang diikuti Nusaibah karena kehilangan sosok seorang anaknya karena dibunuh dan dimutilasi oleh musuh. Kondisi Nusaibah juga sudah semakin tua. Nusaibah dalam perang Yamamah terjadi setelah Nabi wafat. Kehilangan sosok pemimpin menjadikan kaum muslimin banyak yang menyimpang, hingga di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi. Orang yang mengaku nabi tersebut bernama Musailamah yang tinggal di Yamamah. Selain mengaku nabi, Musailamah juga memproklamirkan pemberontakan. Abu Bakar As-Siddiq yang kala itu menjadi Khalifah Ar-Rasul, yaitu pengganti Nabi, mulanya mengirimkan surat teguran kepada Musailamah yang dibawa Habib, putra sulung Nusaibah. Namun Musailamah membunuhnya, bahkan memotong-motong bagian tubuhnya. Pembunuhan keji terhadap Habib membuat murka Khalifah, sehingga Khalifah menerjunkan pasukan tempur ke Yamamah untuk menghancurkan Musailamah dan para pengikutnya. Ekspedisi tempur kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid
Nusaibah yang merasa sakit hati terhadap perbuatan keji Musailamah terhadap anaknya ikut serta dalam peperangan didampingi oleh anaknya Abdullah. Meskipun sudah tua, dalam perang ini Nusaibah menunjukkan ketangguhannya. Bahkan walaupun satu tangannya terputus karena sabetan pedang, Nusaibah tetap berperang. Dalam perang inilah Musailamah dapat dibunuh oleh Abdullah, sang anak tercinta dari Nusaibah, setelah sebelumnya sakarat karena ditombak oleh Wahsy. Demikian kisah sang perisai Nabi Nusaibah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar jika Anda suka dengan video ini, supaya channel kami bisa berkembang dan bisa menyajikan kisah-kisah yang inspiratif dan kisah-kisah nyata yang menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua. Dan jika sahabat kurang suka dengan video ini, silahkan dislike untuk videonya supaya menjadi bahan koreksi untuk saya dan tim. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.